Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur memuji nama-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan kali ini Engkau boleh mengumpulkan kami semua, dan dengan hati yang penuh kerinduan ya Tuhan, kami ingin diisi oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan yang menolong kami semua di tempat ini, agar kami semua boleh diisi sepenuhnya oleh kebenaran firman-Mu. Kami bertumbuh, kami juga hidup di dalam apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau yang boleh menolong, urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, dengan segala keterbatasan. Engkau urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar hamba tidak mencuri satupun kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan akan sabda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing dari Markus pasal yang kedua, ayat yang Markus pasal yang kedua ayat 18 sampai dengan ayat yang 22. Ya. Silakan untuk Bapak Ibu kalau bawa kitab silakan buka Alkitabnya. Kalau bawa HP silakan buka Alkitab atau Alkitabnya ya. Dari Markus pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Jikalau sudah menemukannya, saya ingin kita membaca bagian berikut ini secara silih berganti. Saya berangka genap, Bapak Ibu Saudara ayat yang berangka ganjil, dan ayat 22 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bunyi firman Tuhan, pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Bersama-sama itu berdua. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantung kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Demikian jawab pembacaan kebenaran firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang tidak saja membaca tetapi juga merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan hari ini kita semua boleh ada di tempat ini dengan, bagi saya ini suasana yang baru ya, karena ya biasa kebaktian doa itu jemaatnya sedikit ya, yang hadirnya sedikit ya. Dan puji Tuhan ini banyak ya. Dan pada saat ini Bapak Ibu, saya hidup ingin berbagi satu kebenaran firman Tuhan dengan tema mengenali identitas diri. Memang Bapak Ibu sudah banyak para hamba Tuhan, para pengkhotbah seringkali mengkhotbahkan tentang tema ini. Tetapi yang mau harus kita perhatikan atau perlu kita ketahui bahwa identitas diri itu menjadi satu hal yang penting. Mengapa menjadi satu hal yang penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Karena kalau kita tidak tahu siapa diri kita, bahaya. Kita pasti akan hilang arah. Jadi itu pentingnya identitas diri dalam kehidupan kita. Dan bukan cuma itu saja Bapak Ibu, kita akan diarahkan dalam satu pandangan yang luas. Kita akan melihat bagaimana Allah menjadikan seluruh isi dunia ini, ya, mulai dari tumbuh-tumbuhan, ya, hewan,
ada natur dan juga ada satu ketetapan yang Tuhan berikan. Kalau tumbuh-tumbuhan ya, itu mereka tidak punya kehendak, tetapi mereka diberikan satu karunia dari Tuhan yang bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Seperti itu. Begitu juga hewan diberikan insting ya, bukan rasio tapi insting. Jadi supaya ketika mereka ingin mengejar mangsa, ya mereka menggunakan insting. Mereka tahu oh inilah makanan mereka. Sedangkan kalau mereka melihat tumbuhan, mereka tahu ini bukan makanannya. Khusus hewan yang karnivora. Ya begitu juga sebaliknya untuk hewan yang herbivora ya. Dia akan melihat tumbuh-tumbuhan sebagai makanannya, tetapi yang daging dia tidak makan. Ya, itu karena insting yang diberikan oleh Tuhan. Dan yang lebih uniknya lagi adalah kita sebagai manusia, kita tidak diciptakan Tuhan seperti halnya tumbuhan dan juga hewan. Ada satu hal yang lebih, di mana Tuhan memberikan kita rasio atau akal budi, sehingga manusia cenderung sering berpikir dengan berbagai macam pertanyaan besar seperti siapa saya? Siapa diri saya? Dari mana saya tahu saya ini siapa? Dan mengapa saya ada di dalam dunia ini? Itu dari rasio Bapak Ibu ya. Bentuk pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari akal kita. Dan kalau kita sudah menemukannya, penemuan tentang diri itu akan menentukan hidup kita selanjutnya. Namun kebanyakan yang kita tahu bahwa orang kalau salah dalam mengenal identitas dirinya, arah hidupnya akan kemana? Kepada hal yang negatif. Dia akan selalu hidup dengan berperilaku buruk, dengan tidak ada disiplin-disiplinnya, dan juga selalu berbuat onar. Dan bagaimana cara kita mengenali diri kita secara tepat, Bapak Ibu? Menurut kajian umum ada begitu banyak cara yang dilakukan agar apa? Bisa mengenali diri sendiri. Dengan bahasa lainnya, ya kita bisa mengeksplor berbagai macam arah, segala macam arah, baik ya sudut kiri, depan dan kanan. Kita bisa mengeksplor dan kita bisa mengenali diri lewat itu, yaitu menurut kajian umum ya Bapak Ibu Saudara. Dan dalam istilah psikologi ada yang disebut sebagai self identity atau identitas diri. Nah ini memberikan satu pengertian bahwa pengetahuan seseorang akan dirinya sebagai subjek yang unik di muka bumi ini. Jadi manusia itu cenderung memikirkan bagaimana dirinya sekarang, bagaimana dia ingin menjadi, dan juga bagaimana ia berpikir seharusnya dia menjadi. Memang kalau kita berpikir seperti itu, Bapak Ibu, tidak ada hal yang salah. Tidak ada hal yang salah. Namun ada satu hal yang penting, bahwa ada gap di antara itu. Ada ruang kosong ya, yang terbuka, dan itu tidak akan pernah diisi kalau kita masih melakukan hal yang seperti itu. Dan kalau saudara mungkin pernah lihat TikTok ya, TikTok atau mungkin YouTube atau juga Instagram atau Facebook, itu kan banyak para pembicara, para motivator ya. Dan yang mungkin saya agak sedikit singgung, ada salah seorang dokter, dia juga terkenal ya, inisialnya Dokter RL ya, seperti itu. Saya lihat di dalam satu podcast ini diarahkan di satu gereja. Dia mengatakan, bagaimana kunci orang bisa sukses? Kunci sukses adalah salah satu dari berbagai macam penjelasan, dan salah satu poin yang saya anggap itu jadi satu kajian yang menarik untuk kita bahas. Dia katakan seperti ini, kenalilah dirimu, dia bilang seperti itu. Ingat, sampai di situ saja, tidak ada lagi yang lain-lain. Batas sampai situ, kenalilah dirimu sendiri. Dan ada berapa banyak orang yang mungkin senang dengan apa yang disampaikan, dan mungkin ada juga orang yang mengikutinya. Mungkin juga bisa dia sampai pada titik tersebut, titik kesuksesan, tetapi ya itu mungkin saja, tetapi ada ya, yang juga gagal seperti itu. Tidak 100% lah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya, kita kembali melihat di dalam perikop firman Tuhan, di mana dari
Markus pasal 2 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22 ini. Ini ada yang menarik perhatian sebenarnya kalau kita melihat lebih dengan seksama, di mana ini berbicara mengenai puasa. Ini konteksnya ELAI sendiri sudah memberikan satu perikop hal berpuasa, Bapak Ibu. Ya. Namun di dalam perikop ini ada satu poin yang penting untuk kita bisa lihat. Ada poin yang membahas tentang identitas diri. Ya. Nah ini yang akan kita lihat bersama-sama dalam perenungan firman Tuhan malam hari ini. Perikop ini dimulai ketika Yesus dan juga murid-muridnya ya, dikritik oleh orang Farisi. Mereka dikritik oleh orang-orang Farisi, dan bukan cuma orang Farisi, tetapi juga orang murid-murid dari Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu, mengapa mereka dikritik oleh orang-orang Farisi dan juga murid-murid Yohanes Pembaptis? Mereka dikritik kembali karena hal berpuasa. Mereka lihat bahwa ini murid-murid Tuhan Yesus, kenapa ini jalan-jalan? Kami berpuasa, kenapa kalian tidak ada melakukan apa yang menjadi bagian dari kehidupan atau budaya orang Yahudi? Kalian justru berbeda, kalian tidak melakukan puasa, sedangkan kami puasa. Mereka kritik loh, mereka kritik. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa mungkin ada sesuatu yang berbeda puasa orang Yahudi dan juga puasa yang dilakukan oleh Yesus? Apakah ada yang berbeda? Yesus perlu kita tahu, dia dari kecil, dia mulai dari lahir kecil sampai besar. Itu kan dalam budayanya orang Yahudi. Lalu mengapa dia sendiri yang berbeda dibanding dengan orang-orang Farisi, termasuk murid-murid Yohanes Pembaptis? Apakah ada perbedaan di sini, Bapak Ibu Saudara, antara puasa yang dikerjakan oleh orang Farisi dan juga yang akan dikerjakan oleh Yesus pada saat itu? Dan sebagian penafsir di dalam hal ini, konteks ini, yang mengkaitkan bahwa Yesus itu sudah tahu bahwa kebiasaan orang Yahudi dalam hal berpuasa itu satu kemunafikan. Kalau Bapak Ibu buka dalam Matius pasal 6, itu kan dibahas. Kalian ini berpuasa kok pasang muka muram, sok-sokan, tapi faktanya hati kalian tidak ada di dalam puasa yang kalian lakukan. Munafik. Sebagian penafsir mengatakan hal seperti itu, tetapi dalam perikop ini memang tidak dijelaskan demikian. Tidak dijelaskan demikian, dan mungkin ada makna lain atau ada maksud lain selain daripada kemunafikan, kebiasaan munafik yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Padahal kalau kita lihat makna, Bapak Ibu, puasa Yahudi itu memiliki makna secara spiritual juga, yaitu apa? Mereka, tujuan yang mereka berpuasa itu apa? Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bertobat, dan juga melakukan introspeksi diri. Dan kegiatan ini, aktivitas ini sudah menjadi satu ritual keagamaan. Makanya ditetapkanlah hari-hari tertentu seperti Yom Kippur, yaitu hari-hari raya orang Yahudi. Seperti itu. Dan mereka melaksanakan puasa dalam seminggu itu 2 kali dengan upacara-upacara unik seperti menyiram minyak kepala. Mereka lakukan puasa. Ada makna. Makanya mereka menegur Yesus pada waktu itu. Lalu bagaimana dengan Yohanes Pembaptis? Murid-murid Yohanes Pembaptis, mereka juga turut mengkritik Yesus dan juga murid-murid karena tidak berpuasa. Nah, saudara tahu tidak? Ada fakta menarik. Yohanes Pembaptis sempat meragukan kemesiasan Yesus Kristus. Pernah imannya hampir goyah. Nah, itu kejadiannya waktu Yohanes Pembaptis lagi di mana? Dia sedang berada di dalam penjara. Dia berada di dalam penjara. Nah, di situ imannya goyah.
Dia suruh murid-muridnya, coba sampaikan ke Yesus, benar tidak dia ini adalah anak Allah yang dijanjikan, Mesias yang dijanjikan Allah? Ya, benar tidak sih? Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu itu, buka saja Matius pasal 11 ayat yang ketiga. Bapak Ibu bisa baca itu. Itu ada percakapan antara Yohanes Pembaptis dan juga ya murid-muridnya seperti itu. Matius pasal 11. Padahal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa sebelumnya Yesus pada waktu selesai dari berpuasa 40 hari 40 malam lamanya, dia pergi ke sungai setelah Yesus dibaptiskan baru pergi berpuasa. Minta maaf. Setelah Yesus dibaptis, kita bisa lihat ada kalimat-kalimat agung yang dikeluarkan, yang dilontarkan oleh Yohanes Pembaptis. Apa dikatakan? Lihatlah anak domba Allah. Dan dia juga sedang mengakui bahwa dirinya itu tidak layak dibandingkan Yesus. Makanya dikatakan, ia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Ini satu bentuk kalimat agung, pengagungan untuk Yesus Kristus, sang anak-anak itu. Tetapi kemudian imannya goyah, ragu. Benar tidak dia Mesias yang dijanjikan ini? Bahkan di awal-awal saja murid-muridnya sudah kritik. Nah ini bagaimana ini kok murid-muridnya nggak ikut puasa? Padahal dia sudah terlanjur loh kasih keluar kalimat seperti itu. Ada keraguan. Dan ada juga teori yang mengatakan Yohanes Pembaptis sebagai orang Yahudi kemungkinan itu masih memiliki pandangan bahwa Mesias yang datang harus membebaskan mereka dari tangan penguasa orang Romawi, tangan para penjajah pada waktu itu. Nah inilah yang membuat iman Yohanes sampai goyah. Saya loh ini utusan, saya loh utusan yang diutus pertama kali untuk menyatakan anak Allah yang akan hadir nantinya di Sungai Yordan dan kemudian dibaptis. Tapi kenapa ketika saya di penjara kok saya tidak dibebaskan? Tidak ada pembebasan. Ada kemungkinan, dan ini teori, ada kemungkinan Yohanes Pembaptis memikirkan hal demikian. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu fakta bahwa kedatangan Yesus di dalam dunia berbeda 90 derajat ya. Kembali dari apa yang dibayangkan oleh orang-orang Yahudi dengan satu pandangan kebesaran politik Yesus nanti, Mesias yang nanti akan datang, akan menghancurkan orang-orang Romawi dan membebaskan mereka dari perbudakan atau penjajahan. Yesus bilang tidak, bukan seperti itu. Tetapi Yesus menuju kepada iman, kepada hati yang sebelumnya masih terikat oleh dosa. Namun kemudian Yesus dengan pengorbanannya dia harus membebaskan. Dan ini bukan keselamatan yang sementara Bapak Ibu, tetapi keselamatan secara kekal. Dan inilah yang disalahpahami oleh orang-orang Yahudi. Makanya mereka tidak menerima perjanjian baru. Karena ini apa? Mesias mau datang dengan pakaian compang-camping, lahir dari kandang domba. Apa Mesias yang seperti itu? Tidak ada dalam pengajaran kami atau pandangan kami. Ya. Tetapi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, walaupun mereka menolak, tetapi Yesus terus menyatakan diri, menyatakan identitas dirinya hadir di tengah-tengah mereka, bukan mengikuti pandangan mereka. Yesus membawa satu perubahan ya, atau penggenapan. Inilah anak Allah yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Identitas diri yang Yesus sampaikan kepada mereka. Jadi ini pembebasan melalui iman ya. Bukan pembebasan yang sementara. Bebas terus kemudian ya nanti mati. Tidak tahu pengharapannya di mana. Nanti tidak tahu seperti itu. Dan kita membahas juga mungkin untuk puasa Yesus. Nah puasa
Yesus itu juga memiliki makna, Bapak Ibu. Sebagai apa? Sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi godaan, penyerahan diri kepada kehendak Allah, dan menunjukkan kesediaan diri untuk mengorbankan dirinya. Jadi puasa Yesus berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tidak ada hari yang menjadi dekret hari untuk ditetapkan. Seperti saudara kita di sebelah, tidak seperti itu. Yesus bilang, silakan engkau mau berpuasa di saat-saat kamu ingin berpuasa, silakan. Tidak ada batasan dan tidak ada hari di mana engkau harus melakukan puasa. Dimanapun engkau berada, bebas puasa. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kritik yang dilakukan oleh orang Farisi dan murid Yohanes, Yesus menekankan bahwa dia memiliki identitas yang berbeda. Apakah nanti murid-murid Yesus akan berpuasa juga? Ya, benar, akan berpuasa, tetapi dengan konteks yang berbeda. Pada waktu Yesus Kristus sudah naik kembali ke surga, barulah di situ murid-murid Yesus melakukan puasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada bagian pentingnya lagi, bahwa dalam perikop ini bukan cuma saja Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah, anak Allah yang datang ke dalam dunia, dia menyatakan dirinya juga sebagai Allah. Dan orang Israel cenderung menyebut Tuhan itu kan dengan sebutan Adonai, karena Yod He Vav He atau Yahweh itu sakral bagi orang-orang Yahudi. Ya. Jadi Yod He Vav He itu diganti dengan sebutan Adonai, dan Tuhan juga memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan itu adalah suami dari Israel atau mempelai dari Israel. Ya. Ada hal yang menarik. Ya. Pada waktu Bapak Ibu membaca di ayat yang keberapa itu? 19. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Maksud Yesus apa? Saya lo mempelai lo, saya mempelai ini. Bukankah ini menjadi satu sukacita terbesar karena mempelainya sudah hadir di tengah-tengah kalian? Kenapa kalian berpuasa? Gambarannya seperti orang lagi acara nikah, itu kan hari sukacita. Tapi di satu sisi saya berpuasa, akan ngawur jadinya. Konteksnya kan beda, tidak sesuai. Nah, inilah yang ditekankan Yesus. Mempelai, selama mempelai itu bersama mereka, ya mereka tidak dapat berpuasa. Ya ini waktunya kita bersukacita dulu. Nanti pada waktu Yesus kembali ke surga, baru puasa yang dijalankan. Seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita melihat bagian selanjutnya, ada perumpamaan yang Yesus ungkapkan di ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Dan bagi saya inilah pentingnya, menariknya pengajaran di dalam gereja. Ya. Bapak Ibu, apakah Yesus dalam setiap perjalanannya selalu mengkhotbahkan tentang moral? Dari awal sampai akhir tentang moral? Tidak. Dia ajarkan dulu siapa itu, istilah tentang perkawinan anak domba, mempelai pria, diajarkan hal-hal maksud tersebut, ini diajarkan. Baru kemudian perbuatan moral masuk dalam ajaran itu. Makanya saya bilang pentingnya pengajaran. Jadi Yesus menggunakan pengajaran dan menggunakan perumpamaan. Ya. Dan apa maksud Yesus? Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Ini perumpamaan. Apa maksud Yesus menyampaikan ini kepada orang-orang Farisi dan juga murid-murid Yohanes Pembaptis pada waktu itu? Dan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita melihat dulu sedikit ya. Mengapa kalau
kalau diisi dalam kantong kulit yang tua tidak bisa, karena kulit ini terbuat dari kulit kambing. Jadi kalau kulit yang sudah tua dan kemudian dimasukkan anggur ke dalamnya, akan terjadi anggurnya kan akan fermentasi dan kemudian kulit itu akan jadi keras dan pada akhirnya ya retak kan, tuang tertumpah semuanya. Tetapi kalau menggunakan kulit yang muda masih baru, ya tidak akan terjadi seperti itu. Walaupun anggurnya berfermentasi, tetapi kulitnya masih sanggup untuk menahan anggur tersebut. Seperti itu. Dan apa maksud atau makna daripada perumpamaan yang Yesus sampaikan? Maksudnya adalah Bapak Ibu, aturan perjanjian lama yang masih diterapkan oleh orang Yahudi sudah saatnya mengalami pembaharuan. Sudah saatnya mengalami pembaharuan. Bukan berarti ya Tuhan Yesus mengubah atau mengganti, tidak ya. Tetapi pembaharuan di sini bermaksud menggenapi, penggenapan. Jadi sebelumnya orang-orang Yahudi itu membenci orang berdosa, tapi pada waktu itu Yesus ingin menekankan sudah bukan zamannya lagi. Itu di perjanjian lama. Sekarang perjanjian baru, Yesus membawa penggenapan itu. Orang-orang tidak lagi membenci orang berdosa, tetapi kita mengasihi orang berdosa. Kita bawa mereka di dalam kasih Tuhan. Dan bukan cuma itu, Kristus juga membawa pendamaian antara Allah dan juga manusia melalui dirinya. Dan terlebih lagi, puasa yang sudah dilakukan oleh orang Yahudi sebagai status pembeda kerohanian, identitas antara mereka bangsa pilihan dan juga orang-orang yang tidak dipilih. Nah, itu kan digenapi oleh Yesus. Bukan lagi untuk manusia puasa itu dilakukan, tetapi puasa adalah untuk Allah, bukan untuk manusia. Makanya Yesus bilang, manusia diciptakan bukan untuk hari Sabat, tetapi hari Sabat diciptakan untuk manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan satu identitas yang dinyatakan oleh Yesus Kristus, dan kita sebagai milik kepunyaannya harus juga menyatakan identitas diri kita sama halnya seperti Kristus. Walaupun para public speaker di luar sana, para motivator atau mungkin para pengkhotbah yang selalu mengkhotbahkan tentang bisnis, cuan dan lain sebagainya, yang mengarahkan setiap orang untuk mengenal diri sendiri, tetapi harus diketahui akan ada celah di dalam hal itu. Akan ada celah, akan ada gap, ruang kosong yang tidak akan pernah terisi kalau mereka tidak mendasari semuanya itu di dalam Yesus Kristus. Ini hal penting yang harus kita tahu. Kita mencoba mencari jati diri. Iya, beda halnya kalau kita mencari pekerjaan, silakan kita eksplor, nggak apa-apa. Mungkin kita suksesnya di tempat kerja yang itu, ya silakan, nggak apa-apa, tidak masalah. Tetapi yang dimaksud mencoba mencari jati diri dengan banyak eksplor, tapi ujung-ujungnya kita harus tahu bahwa kita ini adalah hamba Allah, Bapak Ibu. Kita adalah doulos. Di Filipi 1 ayat 1 kan Paulus itu selalu dalam suratnya selalu mengungkapkan diri. Salam dari Rasul Paulus dan Timotius, sebagai hamba-hamba Yesus Kristus. Hamba dipakai kata doulos. Dia selalu menyatakan diri. Jadi Paulus mau kemanapun dia tahu bahwa dia adalah hamba Yesus Kristus. Dia akan terus diarahkan untuk kemuliaan itu. Tidak akan pernah bisa bebas. Jadi tidak akan pernah bisa bebas dari sebutan hamba Allah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengenali diri lebih baik ketika kita bisa mendekati bagaimana Allah memandang kita. Jika demikian, maka kita harus kembali pada pikiran-pikiran Allah, bukan pada pikiran-pikiran kita, Bapak Ibu, yang bisa
coba kita ketahui melalui pergumulan dan juga pergaulan dengan Tuhan, di dalam doa, membaca firman Tuhan, itu satu hal yang penting supaya kita sebagai orang-orang percaya, Ibu, ya, mengetahui identitas diri kita itu seperti apa. Jadi kalau dari setiap kita masih ada pemikiran bahwa ya saya ingin sukses, saya ingin kaya, ya, saya ingin hidup bebas dari masalah, healing, jangan lupa fakta Bapak Ibu, kita hamba Tuhan, kita adalah hamba-hamba Yesus Kristus yang sudah ditebus di atas kayu salib. Kita tidak menggunakan lagi kuk perhambaan dosa, ya, tetapi kuk pembebasan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan dan mendapat belas kasihan Allah. Ya. Pada waktu Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara sadar tidak? Apakah pantas Yesus yang tidak melakukan dosa sama sekali berteriak seperti itu? Kita yang berbuat dosa, tapi justru kita tidak pernah mengeluarkan ungkapan seperti itu. Ya. Saya ingin bertanya secara masing-masing kita pribadi, tidak perlu dijawab, jawab dari dalam hati. Apakah saudara, ya, kita semua di dalam hidup ini pernah tidak sekali saja, ya, menyadari bahwa kita adalah orang berdosa dan kita mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Ingat, kita yang berbuat dosa, Bapak Ibu, bukan Tuhan. Kan Tuhan itu suci, kudus, tidak mungkin ada cacat celah. Kalau kita manusia ada kedagingan, ada cacat celah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan kita sebagai orang percaya sudah jelas, ya. Ini harus diaminkan di dalam hati, ya, dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita harus memproklamasikan nama Tuhan, ya. Dan inilah garis besar yang penting untuk kita bisa tahu diri kita sebagai orang percaya, mengenal identitas diri kita sebagai orang percaya. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya harap ketika kita pulang dari sini, kita terus merenungkan bagian ini. Nah, ini bagian yang paling penting, pengajaran yang begitu penting. Karena kalau tanpa kita tahu identitas diri kita siapa, kita akan rusak. Kita akan menjadi pribadi yang terhilang, hilang arah. Terus mendekatkan diri ke dalam Tuhan, di dalam Tuhan, dan ya dengan waktu-waktu yang sudah diberikan kita pakai itu untuk terus membaca firman Tuhan. Bagi yang sudah berkeluarga, pulang mulai pikirkan supaya ada persekutuan ibadah kecil-kecilan di dalam rumah. Itu penting supaya Bapak Ibu Saudara yang sudah berkeluarga terus mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Jangan cuma berharap pada gereja. Gereja kan tidak setiap hari mengadakan persekutuan. Dalam kehidupan pribadi itu kesempatan yang paling penting. Begitu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa memohon syukur kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan dalam kesempatan kali ini. Kami semua yang adalah anak-anak-Mu, kami adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darah anak-Mu Yesus Kristus, membebaskan kami, menyelamatkan kami dari segala perbudakan dosa ya Tuhan. Dan kalau Kristus tidak datang ke dalam dunia ini, mungkin kami sudah akan binasa di dalam neraka yang kekal, api yang menyala-nyala. Namun kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu, Engkau tidak melihat siapa kami ini, tetapi Engkau dengan cara-Mu, Engkau menunjukkan kasih-Mu, Engkau membebaskan kami dari murka Allah yang menyala-nyala. Bapa di dalam kerajaan surga,
Kami bersyukur, kami berterima kasih dengan setiap kesempatan, dan kami pada akhirnya sadar akan identitas diri kita sebagai orang percaya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, dengan kuat kuasa daripada tolong pakailah kami ini ya Tuhan, agar kami juga yang terus hidup di dalam kasih, mendekatkan diri senantiasa kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami terus juga melihat ada orang-orang di luar sana yang belum percaya, belum menerima akan kasih-Mu ya Tuhan. Buatlah hati kami tergerak ya Tuhan, agar kami bisa menjangkau mereka ya Tuhan. Kami bisa memberitakan Injil Tuhan, dan kami menyerahkan proses yang akan berlangsung itu di dalam tangan kasih-Mu saja ya Tuhan. Bukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Kalau Engkau memang ingin menyelamatkan orang-orang yang tidak percaya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah hidup kami. Dan biarkan ketika kami berpisah nanti dari tempat ini ya Tuhan, kami menerapkan hidup identitas diri kami sebagai orang-orang yang percaya, menjalankan akan kehendak-Mu itu. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga.